Disitulah Sumiati benar-benar tak berdaya dan langsung menjadi bulan-bulanan. Semua kekuatan Sumiati benar-benar hilang ketika ia melihat batu putih itu. Dan dengan sisa tenaga, dengan terpogoh-pogoh Sumiati mencoba untuk bangkit dan melompat pergi masuk ke dalam hutan. Di pagi harinya, di tepian sungai di tengah hutan, tampak Sumiati sedang membersihkan tubuhnya dari ceceran darah. Sembari terdiam, Sumiati berkaca pada air sungai. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Karena seingat Sumiati, tadi malam ia masih berada di kamar sang ibu. Dan ternyata Sumiati memang tak mengingat sama sekali apa yang sudah terjadi tadi malam. Karena saat Sumiati tersadar, tiba-tiba ia sudah berada di tepian sungai. Dan tiba-tiba terdengar suara orang di kejauhan. Karena panik, Sumiati langsung bersembunyi di balik semak-semak. Sumiati melihat ada 5 orang yang seperti sedang mencari sesuatu. Kemana wanita jadi-jadian itu? Kita harus bisa menangkapnya. Untung saja Jarko ditolong Tuan tadi malam. Kalau tidak, pasti Jarko sudah mati, ucap salah satu dari mereka. Di balik semak-semak, Sumiati menguping pembicaraan orang itu. Dan dari omongan orang itu, Sumiati menjadi tahu alasan kenapa tubuhnya sudah berlumuran darah. Sumiati pun sadar jika tadi malam tubuhnya benar-benar sepenuhnya dikendalikan oleh si pendamping. Tiba-tiba, tak sengaja Sumiati menginjak ranting yang langsung terdengar oleh 5 orang itu. Kelima orang itu pun langsung memeriksa asal sumber suara itu. Dan ketika diperiksa, untung saja Sumiati sudah tak berada di sana. Singkat waktu, Sumiati yang sedang dalam perjalanan pulang terhenti di tengah jalan. Ia masih terfikirkan kejadian yang tadi malam ia alami. Sumiati sadar seharusnya ia yang mengendalikan si pendamping, bukan sebaliknya. Dan seketika itu pun Sumiati teringat pesan terakhir ibunya, yang jika Sumiati ingin bisa mengendalikan si pendamping, ia harus bersemedi di atas batu besar yang berada di Gunung Gede. Sumiati pun membulatkan tekad mengubah arah perjalanan menuju Gunung Gede. Gunung Gede tersebut berada jauh dari pemukiman warga. Warga sekitar Gunung Gede mempercayai kesakralan gunung tersebut. Tak banyak warga yang berani ke sana, hanya beberapa saja, yang itu juga jika memang ada suatu kepentingan. Sumiati terus berjalan menyusuri jalan setapak, yang tampak jalan tersebut sudah lama tak dilewati. Hingga pada akhirnya, sampailah Sumiati di lembah Gunung Gede. Di sana, tampak ada gubuk bambu yang sudah tak terawat. Dan tepat di samping gubuk itu, terdapat batu besar. Dan tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara. Nak, akhirnya kamu datang juga. Kakek sudah menunggumu lama. Sumiati pun langsung menoleh ke belakang. Tampak ada kakek-kakek tua yang tempo hari Sumiati temui di perbatasan desa. Dengan tersenyum, kakek itu menyambut kedatangan Sumiati dan mempersilahkan duduk di gubuk tuanya. Tak ada rasa curiga yang timbul di diri Sumiati kepada kakek itu, karena memang kakek itu sangat ramah. Si kakek juga mengetahui maksud tujuan Sumiati yang ingin bisa mengendalikan si pendamping. Dan tanpa basa-basi, si kakek langsung memberitahu Sumiati
tentang cara-cara melaksanakan semedinya. Singkat waktu, Sumiati pun duduk bersila di atas batu besar, mempersiapkan semedinya. Hingga tiba waktunya Sumiati bersemedi. Di dalam semedinya, Sukma Sumiati tiba-tiba sudah berada di suatu tempat. Dan di tempat itulah kali pertama Sumiati bertemu dengan almarhum ayahnya. Meski hanya bertemu di alam yang berbeda, Sumiati amat sangat bahagia. Dan dari sinilah terkuak jika si pendamping memang sengaja diperintahkan untuk menjaga Sumiati oleh ayahnya. Sang ayah juga mengajarkan ilmu bela diri kepada Sumiati, dan tentunya mengajarkan Sumiati mengendalikan si pendamping. Singkat cerita, Sumiati pun berhasil menyelesaikan semedinya. Sumiati pamit kepada si kakek untuk pulang. Dan setelah beberapa langkah, Sumiati terhenti dan menoleh ke belakang. Betapa kagetnya Sumiati ketika ia mendapati gubuk tua itu sudah tidak ada. Bahkan si kakek pun tiba-tiba menghilang. Bukannya takut, Sumiati malah tersenyum sembari berkata, "Terima kasih, Kek." Karena kini bagi Sumiati hal seperti itu sudah biasa baginya. Sumiati pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun di tengah perjalanannya, ketika masuk ke jalur kampung, Sumiati dikagetkan dengan perilaku warganya yang seolah-olah takut ketika melihat Sumiati. Bahkan ketika Sumiati menyapa salah satu warga di jalan, orang itu langsung berlari ketakutan. Dan ternyata ketika Sumiati sedang bersemedi, orang suruhan Jarko menyebarkan berita kepada warga kampung jika Sumiati adalah wanita jadi-jadian, yang tentu itu menyebabkan warga kampung takut dengan Sumiati. Tidak sampai di situ saja, kini Sumiati kembali dikagetkan saat ia sampai di halaman rumah. Tampak kini rumahnya sudah hangus terbakar rata dengan tanah. Sumiati langsung tertunduk lemas. Ia menangis terseduh sembari memegang abu rumahnya. Dan ternyata rumah Sumiati juga dibakar oleh orang suruhan Jarko. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Sumiati ditendang oleh Jarko. "Hai wanita setan, akan kuhabisi kau," ucap Jarko. Jarko pun langsung menyerang Sumiati. Namun dengan sigap Sumiati langsung menahan serangan Jarko. Dan Jarko pun keheranan melihat Sumiati yang tak berubah menjadi sosok menyeramkan seperti biasanya. Ya, setelah semedinya, kini Sumiati bisa mengendalikan si pendamping, yang membuat Sumiati tak berubah menjadi wanita menyeramkan, namun tetap bisa menggunakan kekuatan si pendamping. Terjadilah pertarungan antara Sumiati dan Jarko. Sumiati yang sudah berlatih bela diri ditambah kekuatan si pendamping tentu bukan lawan yang sepadan untuk Jarko. Hingga pukulan Sumiati menghantam keras ke dada Jarko hingga ia tersungkur. Sumiati terdiam melihat Jarko, mengingat bahwa Jarkolah yang telah membunuh ibunya. Perlahan Sumiati mendekati Jarko, lalu mencekiknya dan mengangkat tubuh Jarko. Jarko yang ketakutan langsung mengambil batu putih di sakunya dan mengarahkannya kepada Sumiati. Seketika itu pun Sumiati merasa lemas dan melepaskan cekikannya. Ternyata sebelum Jarko memburu Sumiati, Jarko sudah dibekali oleh pemimpinnya sebuah batu putih. Batu putih yang tempo hari membuat Sumiati kehilangan kekuatannya. Sumiati pun kebingungan karena kekuatan si pendamping tiba-tiba melemah.
Dan perlahan Jarko mendekati Sumiati sembari tetap menyodorkan batu putih itu. Semakin dekat Jarko melangkah, Sumiati yang melihat batu itu menjadi semakin lemas. Dan dengan tiba-tiba Jarko menghantam tengkuk Sumiati hingga Sumiati pingsan. Saat Sumiati terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan kumuh. Sekujur tubuh Sumiati terikat oleh tali. Dan tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Masuklah Jarko menghampiri Sumiati. Hei, dari mana kamu mendapatkan kekuatan setanmu itu? Ucap Jarko. Karena masih lemas dan bingung, Sumiati pun terdiam. Jarko yang kesal karena pertanyaannya tak dijawab pun hendak menampar Sumiati. Namun ketika Jarko melihat gelang yang dipakai Sumiati, tiba-tiba Jarko terdiam lemas dan kaget. Dan dengan terburu-buru Jarko pun berlari keluar meninggalkan Sumiati. Nantikan kelanjutan kisah Sumiati di part berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya An pamit. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.